Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laysa khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Laysa rifu'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah walhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin istaqbal rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimin mutalazimin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa amin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggak panjang lebar. Kita ini dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya sudah cukup membuat mata kita terbelalak, telinga kita terbuka, hati kita condong cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seseorang yang hari lahirnya sampai begini nih, udah ribuan tahun. Hari lahirnya terus diperingati oleh banyak orang di berbagai tempat, wilayah, kota, pelosok, desa, sampai gang ikut-ikutan kagak mau kalah ngadain acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari segi Maulidnya aja seharusnya itu cukup membuat kita ini kagum sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup udah. Dengan acara Maulid di mana tempat digelar, itu membuat kita hati ini penasaran, ingin kenal, ingin lebih tahu siapa dan bagaimana pribadinya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Fungsinya dibacakan acara-acara Maulid, dibuat acara-acara Maulid adalah biar hati umat Nabi Muhammad SAW yang jaraknya jauh dengan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, hatinya bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Zaman boleh jauh, zaman boleh beda, tapi hati nggak boleh jauh dan nggak boleh beda sama Nabi Muhammad SAW. Fungsinya kan begitu nih, kita kumpul begini biar kita kenal Nabi Muhammad, biar kita cinta sama Nabi Muhammad, nggak beda jalannya dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bela Nabi Muhammad, syiarkan kemuliaan Nabi Muhammad, bangga jadi umat Nabi Muhammad, senang jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan lagi dibacakan di acara-acara peringatan Maulid Nabi SAW adalah kisah-kisah Nabi SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu untuk membuat kokoh semangat juang di hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau itu sebagai penghulunya para nabi, penghulunya para rasul. Kalau cerita-cerita nabi terdahulu kita lihat bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Musa, mereka menghadapi pemimpin yang zalim, menghadapi umat-umat yang kurang ajar. Bagaimana dengan kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW? Makanya perlu cerita-ceritanya Nabi Muhammad SAW dihadirkan di dalam kehidupan kita, karena kita hidup di akhir zaman yang banyak orang-orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Biar kita punya hati kokoh di dalam menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang,
Kita sebagai guru-guru kampung bisa tahu penyakit-penyakit masyarakat di wilayah sekitar kita. Memang kadang suka berat. Ustaz Rahim, insya Allah kokohin hati kita semua. Nabi Muhammad SAW kalau kita lihat, ini kan di sini banyak nih guru. Ada nggak yang pernah dilemparin kotoran? Hah? Belum ada. Nabi Muhammad pernah dilemparin kotoran. Nabi Muhammad pernah dicekik. Nabi Muhammad pernah mau dibunuh. Nabi Muhammad diusir dari rumahnya. Nabi Muhammad pengikutnya dibunuh. Ada guru yang begitu di sini? Nah, ini gunanya kita yang memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita payah hanya untuk bicara yang hak? Ya Allah, apalagi di zaman sekarang. Bukan zamannya lagi perang pakai pedang. Sekarang modelnya perang pakai pemikiran. Kalau perang pakai pedang, menang alhamdulillah, kalah mati juga syahid. Jelas. Kalau kita perang sama orang kafir pakai pedang, menang alhamdulillah, mati alhamdulillah Pak, karena syahid. Tapi kalau udah perang pemikiran, menang alhamdulillah, kalah bisa kafir, murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kalah? Kalau kita kalah, otomatis kita membenarkan pemikiran-pemikiran yang sesat yang mengajak kita jauh dari agama Islam. Allah udah jauh-jauh hari udah bilang, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Emang Allah sudah sampaikan kepada kita, berinfo dalam lewat lisan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada sekelompok orang mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Dia pengen coba cahaya-cahaya Allah padam di muka bumi ini. Mereka bawa pemikiran mereka yang sesat, mereka bawa pemikiran mereka yang kafir. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan cahayanya di muka bumi ini sekalipun orang kafir benci. Masa bodoh, lu mau benci kata Allah, tuh orang kafir mau gak senang, gak suka, mau benci sekalipun. Masa bodoh, saat ini kita punya sikap begitu tuh. Masa bodoh kan sama orang kafir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk menampakkan kebenaran tersebut, untuk menampakkan petunjuk tersebut di atas segala agama yang ada di muka bumi ini. Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang sempurna di atas segala seluruh agama yang ada. Artinya kalau Islam sudah paling benar, maka yang lain salah. Paham kira-kira? Masa bodoh kata Allah, walau karihal musyrikun. Sekalipun orang kafir musyrik mereka benci, masa bodoh. Harusnya kita punya sikap begitu tuh. Nah, gunanya kita baca rawi-rawi Maulid Nabi SAW, sejarah baginda Nabi SAW, biar kita punya hati kuat. Lihat bagaimana Nabi SAW siksaan demi siksaan sampai pada akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka datang ke pamannya Abu Thalib. Mereka meminta untuk menghentikan dakwahnya. Karena kalau tidak akan terjadi apa-apa. Karena sebelumnya Nabi sudah ditawarin, wahai Nabi, apakah kamu mau harta? Kalau kamu mau harta, kami wahai Muhammad, apakah kamu mau harta? Kalau kamu mau harta, kita akan kumpulkan harta kita seluruhnya, akan kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi orang kaya. Yang penting satu syaratnya, jangan dakwahkan Islam. Atau kamu mau wanita, kita akan carikan wanita-wanita cantik, kita kumpulkan, kita akan berikan kepada Muhammad. Syaratnya satu, tinggalkan dakwah Islam. Atau kamu mau menjadi pemimpin, kamu mau jadi raja, kita akan angkat engkau wahai Muhammad menjadi raja. Asal satu syaratnya,
tinggalkan dakwah Islam. Nabi Muhammad tolak mentah-mentah semuanya. Raja, harta, wanita, Nabi Muhammad tolak. Sallu ala Nabi. Kita sekarang ya Allah dikasih mobil nurut manut, bingkem kita punya mulut. Mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana? Apa kita nggak kasihan sama anak cucu kita nanti kalau sekarang kita udah diam dengan hal yang munkar, kita tidak mau bela Islam? Lihat tuh, belum lama di Mabes Polri, seorang profesor Dr. Kiai Haji Buaya telah mengatakan Islam adalah agama yang tidak sempurna dan tidak ada yang sempurna. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya semalam saya tanya sama Kiai Haji Awit Mas Budi. Kiai Haji Awit ketemu di Keranji. Kiai Awit, itu kenapa itu buaya? Gak usah buaya, udah buaya aja udah. Itu kenapa dia udah ada yang laporin kok belum ketangkep? Beb, gimana mau ditangkep? Orang dia ceramah di Mabes Polri. Dia bilang agama Islam tidak sempurna. Kita bisa bayangin Pak, kalau ini sampai kepada orang-orang awam. Berarti kalau agama Islam tidak sempurna, nanti dia akan cari kesempurnaan dari agama-agama yang lain. Dia akan cari kesempurnaan dari agama Kristen, dia akan cari kesempurnaan dari agama Buddha, dia akan cari kesempurnaan dari agama Hindu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya ketika mengomentari satu ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu Islam. Beliau mengatakan wa hadhihi akbaru bi'amdillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi ummah. Ini nih, ayat ini, informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kenapa? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, karena Allah sendiri langsung yang telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, yaitu agama Islam. Yang menyempurnakan agama Islam bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para kiai, bukan para habaib, tapi Allah yang telah menyempurnakan agama Islam. Artinya tidak ada agama yang sempurna sesempurna agama Islam. Alhamdulillah. Makanya dikatakan ini adalah sebesar-besarnya nikmat hingga fala yahtajuna ila dini ghairi. Mereka itu umat Islam tidak butuh kepada agama selain pada agama Islam, wala ila nabi ghairi nabiyhi, juga kepada seorang nabi selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad dijadikan akhir para rasul, akhir para nabi. Tidak ada rasul dan nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fala halal illa ma halallahu wala haram illa ma harramahu. Enggak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh agama. Tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh agama. Wala syar'a, dan tidak ada satu syariat pun, tidak ada satu ajaran pun kecuali syariat dan agama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah hakun wa sidqun la kadiba fihi wa la khulus. Semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya, tidak ada kebohongan di dalamnya dan tidak ada khianat di dalamnya. Alhamdulillah. Pak, kalau bukan karena perjuangan Nabi Muhammad, kita nggak bisa kumpul begini senang. Ada orang Jawa, orang Padang, berbagai macam etnis suku kita duduk bareng. Satu agama, satu Nabi. Alhamdulillah. Perjuangan siapa? Perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bisa bayangin, kalau sekarang ini kita bisa duduk seperti ini karena buah daripada ajaran guru-guru kita membawakan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ya Allah, kalau bukan karena ajarannya Nabi Muhammad, kita nggak bisa duduk begini nih. Yang ada sebagian dari kita ada yang duduk di depan main catur, sebagian lagi main gaple, yang satu lagi ngasah golok, pengen ribut sama saudaranya gara-gara warisan. Yang satu lagi ribut sama bininya, yang satu lagi mau rusuk bininya. Kalau bukan ajaran Nabi Muhammad, tapi sebab ajaran Nabi Muhammad kita hidup rukun enak begini nih. Alhamdulillah. Makanya sekarang berketepatan hari guru. Benar ya? Sekarang hari guru ya?
Yang pertama, kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengenalkan kita ajaran Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kita bisa tahu mana jalan yang diridhoi Allah, mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat mereka. Semoga mereka semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, yang masih hidup maupun yang sudah mati, mudah-mudahan senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jangan lupa, kita juga harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliaulah, ya Allah, beliau itu pernah lapar 3 hari diganjel pakai perut. Di sini ada ustaznya begitu, sehari aja romanya kagak. Beliau 3 hari sampai diganjel pakai perut. Itu Nabi Muhammad. Wah, banyak dah perjuangan Nabi Muhammad. Minta ceritain sama guru-guru, minta ceritain sama ustaz-ustaz bagaimana perjuangan Nabi Muhammad buat kita. Makanya orang yang paling kenal banget sama Nabi Muhammad pasti dia paling cinta sama Nabi Muhammad SAW. Makanya saya tadi baca dalam kitab Riyadhul Jannah karya An-Nabhani, Imam An-Nabhani. Di situ ada satu amalan pendek. Kalau kita baca itu 70 malaikat menuliskan pahalanya selama 1000 hari. Ucapannya cuma pendek. Nabi Muhammad SAW berkata, "Man qala jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu at'aba sab'ina malakan alfa sabahi." Siapa orang yang mengucapkan kalimat jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu, segitu doang tuh kalimatnya, jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Gak sampai 10 kalimat, itu kata Nabi, dia itu kalimat itu tuh akan membuat telah 70 malaikat selama 1000 hari ke depan. Mau nggak Pak kalimatnya gitu? Ayo sama-sama aneh awalnya. Nanti bapak-bapak pada ngikutin, mudah-mudahan pada bisa hafal. Kita baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Hafal Pak? Yang belum hafal tanya apa yang hafal. Saya kalau nggak diamalin, ini dari Nabi Muhammad Pak, bukan dari Habib. Itu sakingan biar kita ini banyak pahalanya. Umur boleh pendek tapi pahala panjang-panjang. Alhamdulillah. Amalin pendek amalannya. Coba kita bayangin tuh. Tadi kita baca 7 kali. Berarti 70 dikali 7 malaikatnya nih. Ini main hitung-hitungan nih. 70 dikali 7 berapa Pak? 400. Ya sekian dah pokoknya. Nah, ya. Terus malaikatnya 1000. Maaf dikali 1000 hari. 1000 kali 7 berarti 70 hari itu malaikat pada capek nulisin kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Ada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.